Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Peter Chandra di program Kacamata. Saudara, menjadi orang tua bukan tanggung jawab yang mudah untuk dijalani. Karena di orang tua dia punya peran, dia punya tanggung jawab yang begitu besar untuk menentukan tumbuh kembang anak menuju arah yang lebih dewasa. Tentu pola asuh dan pola didik setiap orang tua terhadap anaknya berbeda-beda. Tapi apapun itu, tujuannya sebetulnya cuma satu, yaitu orang tua adalah penyalur kasih sayang kepada anak yang sudah dititipkan oleh Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi sering kita temui saudara, dalam hal pola asuh yang dilakukan orang tua kepada anak yang sudah dititipkan oleh Tuhan, seringkali kita temui bahwa orang tua mulai membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, atau membandingkan anaknya dengan saudara kandungnya dan segala macam. Dan efek panjangnya bisa jadi si anak marah, kemudian menjadi dendam dan menjadi tidak respect kepada orang tuanya. Lantas bagaimana firman Tuhan melihat fenomena ini? Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita para orang tua untuk memiliki pola asuh yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Kita akan belajar sama-sama dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Himawan Hadi Raharja hanya di program Kacamata. Dulu hidupku tak berarti, ku andalkan kekuatanku, namun sejak ku mengenalmu, kau ubahkan segalanya. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tanganmu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tangan-Mu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku.
Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan itu menciptakan setiap dari kita, saudara dan saya, termasuk anak-anak kita, itu secara unik. Dan masing-masing itu punya satu plan, Tuhan punya satu grand design plan yang sangat luar biasa untuk setiap dari kita, termasuk anak-anak kita. Shalom pemirsa YouTube Channel, salam jumpa dengan saya Himawan dan senang sekali saya menjumpai Anda dimanapun Anda semua berada dalam program acara Kacamata. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah tema anak-anak ojo dibandingke. Hari-hari ini kita sedang viral ya, sebuah lagu ojo dibanding-bandingke. Bahkan penyanyinya sampai diundang untuk ke Istana Negara. Nah, mengenai dibanding-bandingke ini memang satu kebiasaan yang tanpa sadar mungkin pemirsa sekalian lakukan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, kita membandingkan hidup dengan orang lain, tapi juga sebagai orang tua tanpa sadar kita melakukan yang disebut dengan istilah parental favoritism. Apa itu parental favoritism? Parental favoritism adalah ketimpangan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Ini mulai hangat dibicarakan ketika ada seorang content creator yang membuat video bagaimana dia menunjukkan kamarnya dan kemudian dia bandingkan dengan milik saudaranya dan ternyata perbedaannya sangat mencolok. Nah, perkara membanding-bandingkan ini adalah perkara yang saya sebut sebagai pedang bermata dua. Satu sisi membanding-bandingkan seperti seolah-olah kita mencoba memberi semangat kepada anak kita misalnya dalam kasus parenting gitu ya, bisa menjadi sebuah motivasi. Tetapi membanding-bandingkan bisa berbalik menjadi sebuah dampak yang negatif ketika anak yang dibandingkan ini mempersepsikan atau menangkapnya dari sisi yang negatif. Padahal firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 21 mengatakan, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Nah, mungkin Anda mengatakan begini, saya kan niat saya cuma mau kasih motivasi. Saya mau kasih semangat supaya anak saya ini step up gitu. Dia berusaha untuk meningkatkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, parental favoritism ini memang menjadi satu fenomena yang tidak hanya baru belakangan ini saja terjadinya. Bahkan Alkitab sudah mencatat ada beberapa kasus-kasus parental favoritism. Contoh misalnya, bagaimana Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Oleh karena Esau senang berburu dan Ishak suka makan daging. Yakub sendiri pun juga terjebak dalam parental favoritism ketika dia lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dan banyak contoh lainnya kita bisa temukan di Alkitab. Nah, biasanya perilaku ini muncul ketika si kecil ya masih balita. Bagaimana ketika dia dan kakaknya atau adiknya jarak usianya tidak terlalu jauh, cukup berdekatan. Dan umumnya terjadi orang tua tuh nggak sadar ketika melakukan parental favoritism ini. Dia memberikan kasih sayang kepada anak tertentu. Biasanya mungkin karena lebih lucu, ya, lebih imut. Kalau senyum lebih menarik gitu ya, lebih warm, lebih friendly gitu ya. Atau mungkin lebih pintar, lebih cepat belajar, lebih nurut ya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun sebaliknya, kekurangan yang dimiliki si orang anak itu juga bisa membuat orang tua tanpa sadar melakukan parental favoritism. Misalnya ketika seorang anak memiliki kebutuhan khusus, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua tanpa sadar memberikan perhatian lebih kepada sang anak ini. Atau mungkin anak ini ketika terlahir sempat mengalami pergumulan secara kesehatan, ya. Sehingga puji Tuhan setelah berminggu-minggu dirawat di ruang khusus akhirnya dia bisa survive. Tanpa sadar ini kemudian mengakibatkan orang tua memberikan perhatian khusus, perhatian ekstra kepada anak ini dibandingkan pada saudara-saudaranya. Parental favoritism juga bisa terjadi oleh karena faktor jenis kelamin. Misalnya ibu yang secara sadar ataupun tidak lebih dekat secara emosional dengan anak perempuannya, sedangkan ayah dengan anak laki-lakinya. Atau mungkin sebaliknya, anak laki-laki lebih dekat ke ibunya, anak perempuan lebih dekat ke ayahnya. Di dalam blended family atau keluarga sambung, ya,
keluarga yang sudah berpisah, suami istri pernah berpisah dan kemudian menikah kembali dan masing-masing bawa anaknya. Biasanya kalau dalam keluarga sambung seperti ini, orang tua akan lebih mengasihi anak kandungnya dibandingkan dengan anak tiri yang mungkin dibawa oleh pasangannya dalam pernikahan. Dalam budaya patriarki, biasanya anak laki-laki mendapat porsi atau fokus yang lebih daripada anak perempuan. Anak laki-laki dapat fasilitas yang lebih, dapat perhatian lebih, dapat toleransi yang lebih ketimbang anak perempuan. Oleh karena orang tua merasa anak laki-laki ini penerus marga. Nah, apa sih sebetulnya yang menyebabkan seseorang ayah atau ibu juga bisa terjebak dalam parental favoritism selain hal yang sudah saya ceritakan tadi? Bisa jadi urutan kelahiran anak. Contohnya, anak pertama dan anak bungsu, anak sulung dan anak bungsu biasanya dapat perhatian yang lebih. Anak pertama mungkin karena disiapkan untuk menjadi contoh yang baik, apalagi orang tuanya belum punya pengalaman, dapat perhatian yang ekstra gitu ya. Lalu kemudian setelah anak yang kedua, ketika anak kedua lahir, oh sudah lebih pengalaman, sudah lebih santai. Lalu ketika anak bungsu, waduh ini anak bungsu, anak terakhir dapat perhatian yang lebih. Sehingga anak tengah, kita sering dengar istilah itu ya, sindrom anak tengah. Mereka merasa menjadi anak yang terabaikan. Oleh karena apa? Oleh karena anak sulung dan anak bungsu dapat perhatian lebih istimewa. Penyebab lain lagi terjadinya parental favoritism adalah kepribadian dan perilaku anak. Anak yang cenderung nurut, anak yang cenderung nice, anak yang cenderung obey, anak yang punya prestasi apalagi, itu akan mendapatkan kasih dan perhatian lebih dibandingkan anak yang kurang berprestasi atau kurang nurut. Ada sebuah percakapan dalam sebuah rumah ketika dua orang ibu-ibu sedang bercakap-cakap, lalu kemudian tamunya mengatakan, "Jeng, anaknya berapa sekarang?" "Oh, anak saya 3," dan datanglah anak yang sulung. "Oh, ini anak saya yang pertama." Diperkenalkan, "Wah, ini juara kelas, ini ketua kelas," dan segala macamnya. Dan mereka, waduh, bangga sekali gitu ya. Lalu nggak lama kemudian anak bungsunya datang, "Lah, ini anak saya yang ketiga, ini datang, ini kenalkan, ini teman mama," gitu ya. "Ini anak saya ini jago nyanyi, jago seni, wah pokoknya luar biasa dah, itu lemari banyak banget pialanya dia karena dia menang." Lalu datanglah anak kedua, anak yang sering berontak, anak yang sering berantem, lalu kemudian masuk ke dalam begitu saja dan temannya dari si tuan rumah bertanyakan, "Lah, itu siapa, Jeng?" "Ya itulah anak saya yang kedua." "Ya itulah, Jeng, setiap rumah punya salibnya masing-masing ya." Tanpa sadar ini sering diucapkan, kita dengar atau mungkin bahkan kita lakukan. Pemirsa You Channel yang dikasihi Tuhan, apa sih dampaknya parental favoritism kalau kita nggak sadar dan kita segera berbenah dan mengubah diri? Yang pertama, dampak terhadap harga diri. Anak yang mendapat perhatian lebih, anak yang menjadi favorit daripada orang tuanya akan cenderung menjadi anak yang mempunyai self-esteem yang tinggi sekali. Bahkan saking tingginya bisa muncul bahaya. Bahayanya apa? Dia menjadi anak yang sangat terlalu percaya diri dan tidak siap untuk gagal. Sebaliknya, anak yang less favorite, anak yang kurang difavoritkan, kurang diperhatikan, akan berkembang menjadi seorang anak yang punya citra diri yang buruk, yang merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini nggak bisa apa-apa. Sehingga akhirnya dia tidak bisa berkembang potensinya. Dampak yang kedua adalah masalah self-confidence, kepercayaan diri. Anak yang mendapat favorite, mendapat perhatian yang lebih dari orang tuanya, biasanya punya percaya diri yang sangat tinggi, bahkan terlalu tinggi, sehingga kalau tidak cepat-cepat diatasi atau di-manage dengan baik, dididik dengan baik, akan berkembang menjadi seorang anak yang narsistik, yang semuanya perilakunya sombong, semuanya sentral pada diri sendiri, seolah-olah seluruh dunia beredar ya di orbit mengelilingi dirinya sendiri. Sementara anak yang less favorite atau yang tidak difavoritkan akan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dia menjadi pribadi yang merasa nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya dan dia terbelenggu dengan standar, dia merasa nggak adil dan dia bisa menjadi pribadi yang memberontak. Dampak ketiga soal jati diri. Gambar diri, ketika seorang anak yang kurang disukai atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya, dia menjadi pribadi yang remaja bahkan kemudian menuju dewasa, dia menjadi pribadi yang mencoba mencari kenyamanan di luar. Dia merasa nggak diterima di dalam rumahnya,
Dia mencoba mencari kenyamanan di luar. Dia bergaul dengan kelompok-kelompok, dia masuk ke kelompok-kelompok. Puji Tuhan kalau masuk ke dalam komunitas yang baik. Tapi seringkali yang terjadi dia masuk dalam komunitas yang kurang baik. Dia mungkin menjadi pribadi yang memberontak, rebellious, kemudian dia sengaja mengeksploitasi dirinya untuk terpapar pada barang-barang narkoba misalnya, pornografi misalnya, semuanya untuk mencari jati dirinya karena dia nggak dapatkan di rumah. Sementara anak yang terbiasa menjadi favorit dari orang tuanya, biasanya justru juga agak kesulitan menemukan jati dirinya sendiri. Karena sepanjang hidupnya, karena dia favorit, dia selalu diatur oleh orang tuanya, dan dia merasa perlu untuk selalu adjust dengan orang tuanya. Karena dia ingin dianggap sebagai anak baik-baik dipandang di mata orang tuanya. Dan dia menjadi pribadi yang selalu diatur oleh orang tuanya, semua ngikutin maunya orang tuanya sampai dia sendiri nggak tahu dia mau apa. Menjadi pribadi yang sangat dependent. Dan dia akan menjadi pribadi yang melakukan segala sesuatu yang familiar dengan dirinya sendiri atau yang orang tuanya sukai. Dampak yang keempat, masalah kemandirian. Anak yang dibesarkan bukan sebagai anak yang favorite, mandiri. Tapi mandirinya bisa negatif kalau tidak diimbangi dengan pendidikan moral dan pendidikan spiritual yang benar, maka anak ini menjadi pribadi yang mandiri dan merasa nggak butuh siapa-siapa, merasa nggak perlu siapa-siapa, termasuk nggak butuh Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang semaunya sendiri. Apa yang dia mau, dia lakukan saja. Dan dia menjadi pribadi yang tidak takut dengan aturan dan segala macamnya. Sementara anak yang terlalu difavoritkan, anak yang terlalu disayang, terlalu diperhatikan, bisa berkembang menjadi pribadi yang manja, yang sangat dependent, yang dikit-dikit gak berani. Karena dia selalu dilindungi oleh orang tuanya. Karena ini anak emas, hati-hati, kamu gak boleh cedera, kamu gak boleh salah, kamu gak boleh celaka. Sehingga selalu takut mencoba segala sesuatu yang baru. Dia juga kesulitan untuk bisa melepaskan diri ketika dia harus keluar dari rumah. Oleh karena dia merasa terlalu attached dengan orang tuanya. Dan yang kelima, dampak parental favoritism. Ketika seorang anak yang masuk dalam masa remaja dan dewasa, anak yang less favorite akan menjadi pribadi yang berjaga jarak dengan orang tuanya. Relasinya nggak bagus dengan orang tuanya. Setelah dia menikah, dia berumah tangga sendiri, dia menjadi salah satu anak yang mungkin jarang komunikasi sama orang tuanya, apalagi jarang pulang. Malas lah untuk kumpul dengan keluarga karena dia merasa I don't belong there. Sementara anak yang menjadi anak yang favorit, relasi sama orang tuanya mungkin bagus, tetapi relasi dengan saudara-saudaranya biasanya kurang baik. Seperti hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya dan dia dijual sebagai budak. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengatasi masalah parental favoritism ini setelah kita tahu dampaknya ternyata banyak sekali kerugiannya. Yang pertama adalah coba untuk cari kelebihan-kelemahan anak. Kalau kita ingat pada Matius 25, parabel tentang talenta, Anda bisa melihat bahwa si majikan itu memberikan kepada 3 hambanya talenta, tapi dengan jumlah yang berbeda. Bukan masalah favoritism. Ini bukan karena hamba yang satu lebih nurut sehingga dikasih lebih banyak, sementara yang tukang berontak dikasih lebih sedikit. Tidak. Alkitab mencatat bahwa majikan ini tuan ini memberikan talenta kepada masing-masing hambanya sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan itu menciptakan setiap dari kita, saudara dan saya, termasuk anak-anak kita, itu secara unik. Dan masing-masing itu punya satu plan, Tuhan punya satu grand design plan yang sangat luar biasa untuk setiap dari kita, termasuk anak-anak kita. Dan oleh karena grand design yang unik inilah, maka kepada setiap dari kita, termasuk anak-anak kita, Tuhan berikan talenta-talenta yang tidak sama. Saya sering bercanda dengan teman-teman yang lain. 3 anak kami meskipun berasal dari orang tua yang sama, pabriknya sama, tapi nggak sama. Karena masing-masing saya percaya Tuhan punya plan yang spesifik buat mereka. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah kita jangan banding-bandingkan anak kita. Kita jangan banding-bandingkan bahwa kenapa ini lebih jago matematika daripada kamu harus mati-matian. Kenapa yang ini jago dalam olahraga, kenapa kamu nggak bisa. Dan kita berharap anak kita harus jago dalam banyak hal. Itu adalah hil yang mustahil, kata almarhum Hasmuni. Kita perlu melihat, kita perlu dekat dengan anak kita coba temukan apa sih kekuatan mereka.
Oke, mereka punya kelemahan, tapi fokuslah pada kekuatan mereka dan kembangkan kekuatan itu. Sehingga anak kita menjadi pribadi yang optimal hidupnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, lakukan family time untuk mencegah adanya parental favoritism. Ketika family time ini usahakan untuk setiap orang tua, sesibuk apapun, usahakan. Meskipun cuma 15 menit, 30 menit, atau puji Tuhan kalau bisa 1 jam misalnya. Family time, ya. Dalam saat-saat weekend, saat liburan, benar-benar waktu bersama keluarga, keluar sama-sama, makan malam sama-sama misalnya. Dan ketika makan malam, jangan masing-masing tenggelam dengan gadgetnya masing-masing. Keluarga kami punya kebiasaan kalau kami makan bersama, gadget harus taruh di pinggir, di pojok, dan siapa yang pegang gadget lebih dulu, hari itu dia yang traktir seluruh keluarga. Di situ waktu kami menikmati benar-benar kami bercengkrama, bersenda gurau, mainnya pun juga main board game misalnya atau main tebak-tebakan yang seru, ketawa sama-sama, saling mengolok-olok kadang-kadang ya dengan sopan tentu saja ya, saling bersenda gurau. Ini benar-benar waktu di mana setiap anak merasa bahwa kita tuh equal loh, papa mama sayang sama kita loh, karena kita diajak makan sama-sama nih, kita bisa bercanda sama-sama. Dan kemudian yang berikutnya lagi untuk mencegah parental favoritism adalah bagi tugas seadil mungkin. Artinya jangan sampai karena ini anak yang bermasalah lalu kita kasih tugas yang berat-berat gitu ya. Biarin sekaligus hukuman buat dia biar dia tahu rasa gitu ya. Jangan. Nah, ini anak emas, ini jangan ini nggak boleh lecet tangannya, nggak boleh berkerut tangannya. Kamu jangan kerjaan-kerjaan kasar-kasar, kamu nggak boleh karena kamu anak pinter. Ya ini nggak terlalu pinter biar aja dah gitu ya. Kamu aja yang kerjaan-kerjaan kasar. Nggak boleh begitu Bapak Ibu ya. Kita mesti berpastikan bahwa setiap tugas yang kita berikan pada anak-anak kita itu as equal as possible sesuai kapasitas mereka, sesuai usia mereka, sesuai kemampuan mereka. Ya, di keluarga kami bagi tugas untuk house chores, untuk pekerjaan rumah tangga. Kami buat jadwal. Termasuk saya pun juga ikut di situ. Kami juga harus cuci piring, jemur, kita atur semuanya. Dan semua bisa melihat bahwa ini semua tanggung jawab yang equal, semuanya berlaku untuk semuanya termasuk orang tua. Yang berikutnya, yang terakhir untuk kita mencegah jangan sampai terjadi parental favoritism adalah meskipun ada family time, tapi jangan lupa yang ini, di mana kita sediakan waktu khusus untuk masing-masing anak. Saya percaya masing-masing anak pasti punya story, pasti punya pengalaman hidup yang dia nggak mau kakaknya atau adiknya ketahui. Mungkin dia punya impian, mungkin dia punya pergumulan yang ketika family time dia hahihi. Tapi mungkin ketika waktu personal dia baru bisa curhat, dia baru bisa cerita pergumulan dia. Atur setiap Bapak Ibu Saudara, atur waktu untuk Anda punya waktu setiap hari. Upayakan semaksimal mungkin 10-15 menit Anda masuk ke dalam kamar anak Anda ngobrol dengan mereka. Anda jangan tanya, jangan ngomongin soal udah kerjain PR belum, udah bikin tugas belum. Nggak usah. Itu kerjaan mandor, itu kerjaan supervisor gitu ya. Ngecekin tugas-tugas. Anda jadi orang tua, Anda menjadi sahabat. Datang ngobrol santai, obrolin basket, obrolin sepak bola, obrolin dunianya. Obrolin musik misalnya, game online misalnya. Cari tahu dan izinkan anak banyak cerita. Karena itulah Tuhan berikan kepada kita 2 telinga supaya kita banyak mendengar dan mulut hanya 1. Di saat-saat seperti itu, kita kurangi waktu untuk mengajar atau memberi nasihat. Kita mendengarkan mereka. Sesekali kalau diperlukan, baru kita berikan koreksi. Tapi setelah itu kita banyak dengarkan mereka. Sempatkan waktu untuk hang out dengan masing-masing anak. Ini yang kami lakukan, saya dan istri saya. Kami secara bergantian ngedate dengan anak-anak kami. Supaya kami bisa menggali apa yang menjadi personal interest mereka, personal desire mereka, personal dream mereka. Dan kami sebagai orang tua bisa mengassure mereka, menuntun mereka, memastikan mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, yuk kita stop membanding-bandingkan anak kita. Dan kita mulai fokus pada hal-hal baik, pada hal-hal menjadi kekuatan daripada anak-anak kita untuk kita kembangkan dari masing-masing anak kita. Setiap anak bisa berhasil, setiap anak bisa sukses, setiap anak bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan maksimal supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Saya Himawan Andrea Harja, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Himawan yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua hari ini. Nah, mari saudara, sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, kita mau mulai belajar untuk berlaku adil kepada anak-anak kita. Kita mau terima apapun kondisi anak yang sudah dititipkan Tuhan, karena itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai anak, juga kita mau mulai belajar untuk lebih menghormati orang tua kita, karena bagaimanapun merekalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga kita, untuk membimbing kita ke arah hidup yang lebih baik dan lebih dewasa. Saya akhiri, saudara, pertemuan kita di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. See you on the next week. Dan Yesus memberkati. Bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan-Mu, kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai selamanya ku cintai. tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku cinta hadir-Mu, Selamanya ku kagumi selamanya. kasih-Mu tiada batasnya,